Indonesia memiliki kebudayaan yang sangat beragam, termasuk pada sektor seni alat musik. Nah, pada kali ini kami akan menjelaskan beberapa alat musik yang berasal dari Batak. Penasaran apa saja? Silakan tetap tonton. Suku Batak adalah salah satu suku yang paling banyak kita temui di Sumatera Utara, khususnya di sekitaran Danau Toba. Suku ini memiliki budaya tersendiri, salah satunya dari segi alat musik yang sampai saat ini masih dilestarikan. Biasanya, alat musik suku Batak diperdengarkan untuk upacara adat, kematian orang tua yang sudah memiliki cucu dan cicit sebagai penghormatan terakhir. Dan bukan hanya itu, instrumen musik tersebut juga kerap dimainkan saat ada pernikahan. Berikut adalah beberapa alat musik yang berasal dari Batak. Di sini saya akan menjelaskan apa saja alat musik Batak. Dan alat musik Batak itu termasuk yaitu salah satunya adalah ogung. Yang dimana ogung ini pertama kali digunakan oleh suku Batak sebagai alat komunikasi ketika ada kejadian darurat. Dan alat musik suku Batak yang satu ini juga digunakan untuk mengumpulkan masyarakat yang mengikuti pertemuan darurat. Dan seiring berjalannya waktu, orang tersebut menggunakan untuk mengiringi instrumen musik saat upacara adat pernikahan maupun kematian. Ogong itu sendiri berbentuk gong dengan ukuran yang bervariasi. Ogong biasanya dipakai untuk upacara adat seperti upacara peninggalan orang tua yang sudah punya cicit, menggali tulang belulang orang tua untuk dipindahkan di tempat yang telah disediakan. Dan sampai sekarang ini asal mula ogong di tanah Batak masih menjadi misteri. Kenapa saya mengatakan masih menjadi misteri? Banyak cerita yang melatar belakangi asal usul ogong. Ada yang berpendapat bahwa ogong adalah buatan masyarakat Batak itu sendiri, sebab ogong merupakan salah satu bagian dari gondang sebangunan alat musik tradisional Batak. Baik, yang kedua adalah garantung. Garantung merupakan alat musik yang dimainkan dengan cara dipukul atau biasanya orang Batak menyebut dengan kata mamalu. Alat musik suku Batak ini dulunya digunakan untuk berkomunikasi dengan sang pencipta. Garantung merupakan pembawa melodi yang terbuat dari kayu dan memiliki 5 bilah nada. Klasifikasi instrumen ini termasuk ke dalam kelompok xylophone. Selain berperan sebagai pembawa melodi, gelantung ini berperan sebagai pembawa ritme variabel pada lagu-lagu tertentu. Dan yang ketiga adalah balobat. Balobat ini adalah alat musik tradisional suku Karo di Sumatera Utara yang berbentuk seperti alat perekam dan terbuat dari potongan rebung seukuran jari. Alat musik ini dapat dimainkan secara solo atau ensemble. Balobat mempunyai jangkauan vokal yang mirip dengan seruling, Sunda ataupun belok, laras kunci minor dan mayor. Sulim atau transverse flute adalah salah satu alat musik Batak Toba, yaitu alat musik yang terbuat dari bambu. Memiliki 6 lubang dan 1 lubang tiupan, dimainkan dengan cara meniup dari samping atau slide blow flute yang dilakukan dengan meletakkan bibir secara horizontal pada pinggir lubang tiup. Instrumen ini biasanya memainkan lagu-lagu yang bersifat melankolis ataupun lagu-lagu sedih. Klasifikasi instrumen ini termasuk dalam kelompok airphone. Sulim juga termasuk alat yang paling populer pada zamannya.
Instrumen ini digunakan untuk menghibur diri di saat sedang bersantai di pinggiran Danau Toba sambil menikmati keindahan dan udara yang sejuk. Awalnya sulim hanya tergolong dalam jenis solo instrumen atau instrumen tunggal yang biasa dipakai oleh seseorang sebagai media hiburan untuk mengungkapkan perasaannya. Dalam kehidupan sehari-hari, instrumen ini lazim dipakai oleh seseorang di waktu-waktu senggang, baik ketika mengembalakan kerbau, menjaga ladang atau sawah, bermain, dan berbagai aktivitas lainnya. Kemudian seiring dengan perkembangan zaman, dengan hadirnya ensembel musik opera Batak yang disebut dengan uning-uningan sejak tahun 1920-an hingga 1970-an, sulim membawa pengaruh dan perubahan dalam hal pola pikir dan selera musik masyarakat Batak Toba. Pada masa itu, sulim mulai dipadukan dengan instrumen lainnya dalam uning-uningan sebagai pembawa melodi dan pembawa melodi variatif. Sarune Bolon merupakan salah satu dari sekian banyak instrumen musik tradisi yang terdapat dalam keanekaragaman kebudayaan Indonesia. Sarune Bolon adalah salah satu instrumen musik tiup yang ada pada masyarakat Batak Toba. Instrumen musik ini juga merupakan sesuatu yang sangat disakralkan pada masyarakat Batak Toba. Pada aktivitas budaya masyarakat Batak Toba, khususnya pada aktivitas budaya Gondane, sarune bolon ditempatkan pada kedudukan yang tertinggi di antara keseluruhan alat musik yang ada pada masyarakat Batak Toba. Hal ini diyakini masyarakat Batak Toba karena sarune bolon dianggap sebagai perwujudan nafas kehidupan yang dapat menyampaikan permohonan kepada Mula Jadi Nabu Oon. Salah satu alat musik tradisional suku Batak Toba adalah sarune bolon yang terbuat dari kayu dan tanduk kerbau. Sarune bolon mempunyai suatu alat bantu sebagai sumber suara yang biasa disebut dengan ipit-ipit atau double reed yang terbuat dari kayu arang. Gondang. Gondang Batak atau single-headed drum adalah salah satu alat musik Batak Toba, yaitu satu buah gendang yang lebih besar dari taganing yang berperan sebagai pembawa ritme konstan maupun ritme variabel. Instrumen ini sering disebut juga sebagai bass dari ansambel gondang Sababunan. Gondang terbuat dari kayu yang dilapisi kulit sapi atau kerbau. Biasanya gondang terdiri dari 6-9 gendang yang telah disusun. Alat musik ini biasanya digunakan untuk mengiringi musik gondang pada saat upacara dan acara yang bersifat tradisional seperti acara perkawinan dan menari secara adat. Kebiasaan di sekitaran kampung Danau Toba Samosir seperti Panggeruran dan Tuk-Tuk Siadong. Hingga hari ini, dalam menyambut pejabat pemerintah daerah atau pemerintah pusat Indonesia, mereka memakai iringan gondang dan tarian sortali. Instrumen musik ini merupakan yang paling populer dari lainnya. Gondang biasa dimainkan untuk mengiringi tarian tortor Batak, baik dalam adat pernikahan, upacara adat meninggal, maupun tortor yang dipersembahkan untuk hiburan saja. Gondang juga digunakan sebagai sarana pencarian jodoh yang bertujuan untuk perkenalan dan pendekatan bagi kaum muda, atau biasa disebut gondang naposo. Yang ketujuh adalah taganing. Taganing merupakan gendang yang diurutkan secara berurutan dari besar ke kecil. Alat musik khas suku Batak ini memiliki bunyi nada yang berbeda dari 5 jenis gendang yang disusun secara berurutan. Cara memainkan alat musik ini dipukul dengan palu-palu. Di era sekarang, taganing digunakan sebagai pemberi aba-aba di awal sebelum masuk melodi atau ramalan musik lain yang biasanya dipadukan dengan taganing. Taganing ini adalah drum set melodis yang terdiri dari 5 gendang yang digantungkan dalam sebuah arang. Bentuknya sama dengan gendang, hanya ukurannya bermacam-macam. Yang paling besar adalah gendang yang paling kanan, dan yang paling kecil adalah gendang yang paling kiri. Semakin ke kiri juga semakin tinggi nadanya, dan semakin ke kanan semakin rendah nadanya. Taganing ini dimainkan oleh 1 atau 2 orang dengan menggunakan 2 buah stick. Dibandingkan dengan gendang yang relatif konstan, maka taganing adalah melodis. Di dalam sebuah
taganing sangat penting. Selain tabuhan, taganing yang berpaduan melodi seruni juga berfungsi sebagai dirigen yang memberikan aba-aba dan memberikan pengaruh semangat pada semua musisi yang terlibat. Yang kedelapan adalah hasapi. Hasapi ini bisa dibilang sebagai gitarnya orang Batak, karena hasapi hampir mirip dengan gitar yang dimainkan dengan cara dipetik. Namun yang membedakan hasapi dan gitar biasa ada pada senarnya. Jika gitar memiliki 6 senar, hasapi hanya memiliki 2 senar saja. Pada zaman dulu, hasapi terbuat dari tanduk kerbau dan dulunya hanya digunakan sebagai hiburan dan pengiring saja. Tulila adalah alat musik tradisional Batak, mempunyai lubang penjarian yakni 2 di sebelah kiri dan 2 di sisi kanan, sedangkan lubang tiup berada di tengah. Instrumen ini biasanya memainkan lagu-lagu yang bersifat melodis dan juga bersifat ritmik. Klasifikasi instrumen ini termasuk dalam kelompok aerofon atau kumpulan alat musik tiup. Tulila nyaris tidak dikenal oleh kalangan generasi muda Batak sekarang, tidak seperti senuring atau suling yang lebih kita kenal. Padahal keduanya sama-sama alat musik tiup khas Batak. Mungkin sebagian kita pernah mendengar suara tulila, atau bahkan secara gak sadar pernah melihat tulila dimainkan bersama dengan gondang atau uning-uningan di saat ada pernikahan adat Batak. Nah, tulila ini adalah alat musik Batak yang terbuat dari bambu. Dulunya alat musik ini dipakai untuk penyembahan dan pemujaan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, pencipta alam semesta. Memang bentuk tulila hampir seperti seruling atau seruling pada umumnya, hanya saja bentuknya lebih kecil dan unik. Musisi Batak yang juga pemain tulila yaitu Hardoni Sihotang mengatakan pada umumnya alat musik Batak Toba adalah alat komunikasi kepada Tuhan, baik dalam keadaan sedih, sukacita, pesta panen, atau meminta datang hujan. Gordang Sambilan. Gordang Sambilan adalah salah satu kesenian tradisional suku Batak Mandailing. Gondang artinya gendang atau beduk, sedangkan sambilan artinya 9. Gordang Sambilan terdiri dari 9 gendang dan beduk yang mempunyai panjang dan diameter yang berbeda, sehingga menghasilkan nada yang berbeda pula. Gondang Sambilan bisa dimainkan oleh 6 orang dengan nada gendang yang paling kecil yaitu 1 dan 2 sebagai taba-taba, gendang 3 tepe-tepe, gendang 4 kudong-kudong, gendang 5 kudong-kudong nabalik, gendang 6 pasilion, gendang 7, 8, dan 9 sebagai jangat. Dahulu gondang sambilan hanya dimainkan pada acara-acara yang sakral. Seiring dengan berkembangnya kultur sosial masyarakat saat ini, gondang sambilan sudah sering diperdengarkan baik dalam acara pernikahan, penyambutan tamu, dan hari-hari besar. Gondang sambilan merupakan kebudayaan suku Mandailing yang diperkirakan telah muncul sejak tahun 1475 di daerah Mandailing Natal saat kepemimpinan Raja Simarwar dari Kerajaan Nasution. Saat itu, alat musik ini digunakan dalam kegiatan pesta pernikahan dan hiburan rakyat. Alasan penggunaan kata sembilan memiliki beragam versi sejarah. Menurut satu versi sejarah, kata sembilan berasal dari pemain gendang yang berjumlah 9 yang terdiri dari Naposa Bulung atau pemuda, anak boru yaitu saudara perempuan dari keturunan ayah, kahangi yaitu saudara laki-laki dari keturunan ayah, serta raja. Versi lain beranggapan bahwa kata sembilan melambangkan 9 raja yang berkuasa di daerah Mandailing Natal, yaitu Nasution, Pulungan, Rangkuti, Asibuan, Lubis, Matondang, Parinduri, Daulai, dan Batubara. Jadi sekianlah beberapa alat musik Batak dan beberapa pembahasannya. Semoga bermanfaat dan dapat menambah ilmu kita. Salam dari kami SMA Negeri 1 Manyamele, kelas 11 Kartini, kelompok 2 Seni Musik. Terima kasih.